Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Baki, sapaan Tuhan bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan di hari ini terangkat dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup dalam hikmat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang berpendapat bahwa emas adalah sesuatu yang berharga di dalam hidup ini. Tetapi tahukah kita bahwa di dalam hidup ini ada yang jauh lebih berharga daripada emas dan permata, yaitu hikmat dan pengertian. Kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan, karena tanpa hikmat kita tidak akan mampu menjalani hari-hari ini dengan benar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Amsal 8 ayat ke-11 dikatakan di sana, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Mengapa dikatakan di sini saudara lebih berharga dari emas dan permata hikmat tersebut? Karena memang dengan hikmat orang dimampukan untuk membuat keputusan dengan benar. Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Artinya saudara-saudara, kalau kebodohan yang berkuasa dalam hidup kita, yang namanya permata, yang namanya emas akan habis. Tidak bisa kita pergunakan. Tetapi oleh hikmat yang ada akan semakin bertambah. Hal inilah yang membuat Salomo meminta hikmat dari Tuhan, saudara-saudara, bukan kedudukan dan kekayaan. Salomo tidak meminta umur panjang, juga tidak mengharapkan tahta dan kejayaan, popularitas, reputasi yang luar biasa. Ia tidak meminta kekayaan juga. Ketika Tuhan berkata kepadanya, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Tetapi ia berkata, berikanlah kepadaku hikmat dan pengertian, sebagaimana yang dikatakan dalam sapaan kita saat ini. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Oleh hikmat inilah Salomo menjadi orang yang sangat termasyhur. Dia menjadi seorang raja yang sangat termasyhur. Saudara yang terkasih, hikmat bukanlah pengetahuan. Hikmat tidak sekedar kepintaran dan kepandaian. Orang yang pandai belum tentu ia berhikmat, tetapi orang yang berhikmat sudah tentu ia orang yang pandai. Dalam Ayub 28 ayat yang ke-28 dikatakan saudara-saudara, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi hikmat saudara-saudara adalah takut akan Tuhan. Jika dalam perjalanan kehidupan ini kita berjalan dengan takut akan Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang yang berhikmat. Jika
Jika pengetahuan diibaratkan sebuah kapal, maka hikmat adalah kompasnya, saudara-saudara. Hikmat merupakan arah dan tujuan yang membuat kita dapat sampai pada tujuan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam segala aspek kehidupan ini, kita membutuhkan hikmat tersebut, yaitu hikmat Tuhan. Dalam berumah tangga kita butuh hikmat untuk menghadapi suami ataupun istri, menghadapi anak-anak, anak terhadap orang tua. Kita sangat membutuhkan hikmat tersebut. Jika tidak ada hikmat, maka rumah tangga akan gampang broken, akan mudah tercerai, akan mudah hancur. Orang tua membutuhkan hikmat dalam menghadapi anak-anaknya. Contohnya saja, saudara-saudara, orang tua dapat memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anak yang kritis atau anak yang memiliki banyak pertanyaan. Dengan demikian, sebagai orang tua kita sangat membutuhkan hikmat agar dapat mengkomunikasikan segala sesuatu sehingga anak dapat memahami. Dalam dunia ini, pekerjaan dan dunia bisnis pun kita membutuhkan hikmat dalam segala aspek. Oleh sebab itu, saudara-saudara, melalui sapaan ini, marilah kita meminta hikmat dari Tuhan, bukan kekayaan serta kehormatan. Dengan hikmat, kita akan mampu menggapai apa yang dirindukan oleh Tuhan dan juga yang kita rindukan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan hamba bisa ada sebagaimana ada sampai saat ini. Ini bukan dikarenakan kehebatan hamba, tetapi semata-mata cinta kasih Tuhan selalu menopang hamba. Terima kasih Bapa. Begitu juga akan kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Ini juga dikarenakan kemurahan Tuhan semata. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang Engkau meteraikan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, di mana firman-Mu Tuhan berkata bahwa hikmat itu sangat penting di dalam kehidupan setiap orang. Agar dalam kehidupan ini kami meminta hikmat dari Tuhan, agar kami hidup di dalam hikmat. Tuhan Yesus, izinkan melalui kebenaran firman-Mu ini, setiap pendengar dimanapun mereka berada, yang lemah beroleh kekuatan, yang sakit beroleh kesembuhan, yang ada permasalahan dan persoalan mendapatkan jalan keluar, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Mari tangan-Mu yang penuh kuasa dan damai memberkati setiap pribadi, sehingga apa yang mereka rindukan, setiap kerinduan mereka yang belum terjawab di hari-hari yang lalu, oleh kuasa-Mu di hari yang akan datang akan nyata segala berkat Tuhan. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.